Oh iya, bicara Harriet tadi nggak jadi opsi sama sekali ya, Om? Karena lawannya Granger. Jadi susah buat Berat Harrietnya. sih, Irital yang prioritas ya. Oke, dari EVOS Esports, mereka akan ngejawab apa nih? Hero-nya siapa dulu nih? Cloud Kun dulu kah? Ngomongin mid lane? Atau ngambil ke area match up-nya dengan hero-nya Nikki ya? Sebenarnya masih luas banget kalau udah ketemu Harriet kayak gini. Irital juga masih masuk nggak sih buat Nikki? Bisa. Bruno juga bisa. Bruno Irital, Beatrix Beatrix bisa. masih masuk ya? Bisa. Banyak. Luas sih. Cuman ya yang harus ditakutin mungkin kalau ketemu dengan Harriet itu di level 4-nya dia sih. Kan kalau level 4 duluan zaman Force susah kan. Lebih bisa spamming apalagi ya dengan adjustnya yang dimiliki. Oke. EVOS ngambil ke area weakness point untuk Harriet ya adalah area efek yang luas nih, typical burst juga. Parsha, Cloud Kun dulu, hero-nya Cloud Kun yang diambil. Yap, bersama dengan Gatot Kaca ya. Alright. Berarti kalau Parsanya diambil, Lucas kemungkinan bisa diambil Blacklist Internasional. Dan ya sesuai dugaan. Karena bakal ditabrak, dia begitu angkat Feather Airstrike, langsung jadi Unleash the Beast, lari ke belakang tuh Lucasnya. Unleash the Beast. Oke. Dan gak ada Valentina kan? Gak ada yang copy lagi dia. Betul, karena udah ada Parsha itu sendiri. Oke, mimpi buruk untuk Parsha sudah diamankan ya, di pick oleh pemain-pemain dari Blacklist. Belum ada opsi dari mid lane sebenarnya kalau bicara Blacklist. Tapi dari EVOS belum ada gold. Apakah bakal ada target nih dari Blacklist? Opsi-opsi yang tadi kita sebut. Oh, Badang. Oh, respect Badang. Respect adalah kunci. Iya, Badang Gatot Kaca meresahkan. Itu sama kayak Ya, Hilda tadi ya. Khalid di early game. Pernah main kan? Hilda Khalid di early. Nah, itu kalau ada Hilda Khalid, suruh teman kamu main jungle aja. Kamu jangan main jungle. Kenapa gitu? Menderita lain. Suffer banget ya, Om ya. Dari menit awal itu sudah ada Hilda nih ya. Nanti kalau kita ke bab sebelah ada Khalid di bab Pusing lo ya. Kalau enggak bisa bareng-bareng loh. Kalau udah bareng dua udah skip lah. Kalau masih satu mungkin masih bisa lah kita Masih tangani ya. bisa. Meskipun ya benjol-benjol dikit gitu. Tapi kalau udah bersatu nih berdua nih, skip. Sulit untuk bisa diatasi. That's why dipisahin dulu kali ini ya. Tapi kalau kita bicara soal banning lagi dari Blacklist juga, mereka benar-benar masih target karena Veldora punya hero. Masih dengan adanya Povius dulu yang coba untuk mereka tutup. Cuman menariknya Angela ditutup oleh EVOS. Ya mereka ban Angela biar ada combo kali ya, antara Suyo Angela atau Suyo Harriet. Tapi ini kalau mereka ngebannya Povius juga nih, Lucasnya menderita loh. Karena ada Cici yang bisa diambil nanti. Masih ada Cici yang bisa dipakai. Itu jadi signature juga sih, pegangan ya. Buat Veldora kan. Betul. Tapi kita akan lihat satu hero-nya dulu dari EVOS Esports mid lane. Lagi kah Valentinanya yang ternyata ditutup terlebih dahulu. Sedangkan dari Blacklist ya sebenarnya kalau ngomongin mid lane masih luas. Mereka mau ngambil karya Vexana pun masih betul fit ya. Masih ada Vexana. Kalau mau lebih galak dikit mungkin siapa? Aurora? Ya, Aurora. Buat nanganin Gatot Kaca nanti lah, atau dengan EXP siapa yang tebal yang sekiranya bisa diambil juga. Sisinya sih ya ngebantu banget di beberapa objektif ya, khususnya dari tadi objektif netral. Ini taman bermain banget nih. Cuman Blacklist mereka mau ngambil apa dulu nih? Romer dulu kah? Tapi Vexana dulu lagi diamankan oleh Haji. Sedangkan dari EVOS cukup penasaran sih sama poolnya Nikki nih, ngeliat matchupnya Harriet kayak gini. Goldnya bakalan kayak tipikal seperti apa nih yang bakal dibawakan? Yep, Moskov kali. Atau kalau enggak ya Gatot Kaca bisa main di EXP. Terus ada karena dia brand Valen ya. Tigreal masih ada. Iya, masih ada Tigreal. Masih ada Tigreal. FVCC dan ya ini jadi hero bawaan juga nih pegangan Tony. Apakah bakal muncul? Atau tadi kalau memang Tony masih dengan Gatotnya Cici. Nah, Cici ya udah langsung diamankan nih jadi mimpi buruk. Dan sepaket dengan area Moskov nih Om. Sesuai dengan apa yang disebut, berarti ada 2 hero yang bisa manjangin landing nih Om. Ya Moskov sih terutama ya. Moskov dan Joy, betul. Jadi PR-nya buat Blacklist International jangan sampai ada yang bisa split push. Dan itu sangat sulit ya, karena kita tahu lah Moskov pasti main sendiri juga nih dari awal sampai bahkan sampai late game pun kalau dia main sendiri main manjangin lane bisa banget buat Moskov. Jadi sekarang untuk dari sisi draftnya aku lebih suka loh. EVOS Esports ini mereka cukup unggul. Apalagi mereka kalau kita bicara laning phase-nya, Cici ketemu dengan Lucas itu udah enak. Terus kita bicara soal mid-nya nih, selama tidak diganggu ya Gatot Kacanya, Unbreakable-nya masuk, itu pasti bisa nyicil half HP lawan. Nah ini pertimbangan yang langsung dijawab juga dengan adanya. Iya, ini juga cukup jadi mimpi buruk buat 2 hero tersebut nggak sih? Khususnya 2 hero depannya dari EVOS Esports buat matahin momentumnya nih Om dengan adanya Implosion. Ya Implosion yang pasti ditahan ya. Ini untuk melihat kapan Anavel masuk.
Karena Ravel kan udah gak punya anti-CC, tidak imun sama sekali. Betul. Bisa kena implosion dan bisa ditargetkan langsung. Nah, itu dia. Jadi satu pilihan terakhir yang menarik untuk Blacklist International, apakah ini hero yang bisa menjawab kekalahan mereka di game yang pertama? Atau ternyata EVOS Esports lah dengan komposisi yang juga gak kalah menarik di game yang kedua mampu untuk membawa kemenangan clean sweep 2-0 atas Blacklist dan membuat Blacklist harus comeback stronger di season selanjutnya. Tapi luar biasa loh EVOS Esports. Apa tuh? Membuat tim lain ketir dengan badang sampai di ban. Iya loh. Ini udah mulai bisa jadi tema sampai di hari besok kayaknya. Nah, besok ya kalau lolos ya. Kalau lolos. Kalau lolos ya. Menarik sih. Ini seru banget. Tapi ya itu dia keseruan di game yang kedua akan berlanjut dengan adanya satu buah pertemuan dari kedua belah tim Blacklist International versus EVOS Esports. So without any further ado, let's get jump to the land of down. Let's go. Ini dia. Satu agregat point. Ya, 1-0 dan bahkan EVOS yang lebih leading ya. Dan sekarang bahkan mereka membawakan Joy, yang berarti mereka bisa main agresif juga untuk di awal-awal program. Joy, Rhythm of Joy, main Gibbs, ini akan jauh lebih besar mungkin dari sisi pemberian damage-nya ya. Cuman mereka harus tahu juga kalau mereka harus bisa menggangin Haritnya nih. Nah, kita bicara soal siapa yang bakal bisa menggangin Harit nanti. Karena untuk efek stunnya jelas ini agak kurang ya buat EVOS Esports. Begitu juga dengan penanganan yang cukup kurang juga di area top lane nih. 2 versus 1 om. Ya, dibalikin dengan satu Vengeance dan ada flash combo yang terjadi tadi. Wow, langsung hilang seketika. Cukup babak belur, Brave Smite dan juga emblem tank yang dibawakan masih belum bekerja cukup maksimal di area top lane sana tadi. Ya, apalagi membawakan emblem fighter dan juga Festival of Blood ya. Ini buat si siapa tadi? Jumping Man ya. Ini mid lagi deh, EVOS kalah malah di early game. Oke, nampaknya ini bukan awal yang baik. 2 pemain hilang untuk nothing. Sedangkan kalau kita bicara soal MP di sini masih jungle patternnya, dan apakah ini jadi satu hal yang membuat EVOS akan coba untuk menukar kerugian dengan adanya objektif turtle, karena ini early yang nggak diduga-duga datang dari Blacklist membuat EVOS lumayan belum terlihat di konsep early power yang harus mereka bawakan nih om. Ya, karena mereka membawakan Joy. Joy yang harus mungkin diberikan kenyamanan untuk bisa setup nanti ya di turtle yang pertama. Dan kalau mereka sudah ketinggalan 2 point kill seperti ini, setupnya jelas bakal dipegang oleh Blacklist International. Jadi ya, Silent Aspect oke. Too early untuk dibuka walaupun Park Ziva lumayan babak belur. Ada waktu yang terbuang. Park Ziva bisa buka ke area level 4-nya untuk farming tentunya. Dan Turtle sudah mulai hadir di area bottom lane. Total cukup lah ya. Belum ada serangan-serangan masif yang dibuka. Masih main aman banget untuk Outplayed dan juga Nikki. Cuman Turtle harusnya udah mulai jadi ladang untuk EVOS bisa menukar harusnya ya om. Dan ya kita tahu tuh, lihat tuh Jumping Man yang ngamuk langsung kan. Berarti dia bawain Vengeance nih, bakal ngebuang banyak soksil lawan. Wow, walaupun dia harus tumbang di tangan seorang Tony. Terlalu dalam masuk ke area depan ditukar lagi. Dengan adanya objektif turtle yang diamankan, membuat akhirnya Blacklist International tidak pulang dengan tangan kosong di area objektif turtle. Alright. Dan tugas dari Lucas memang untuk mengacaukan bagian belakang sih, kayak dia bakal jadi distraction, pakai Vengeance-nya, ya melukai lawan-lawannya juga, dan setelah itu ya objektif jatuh ke tangan dari teammates-nya, baru mereka bakal bisa mendapatkan objektif yang lain lagi. Ini objektif yang udah mulai dituju di area bottom lane. Zaman Force, Synchro Vision, tapi nampaknya ada satu pemain yang tumbang, Hanavel. Hampir terkena satu serangan dari Soul Saver yang dimiliki oleh MP, dan untungnya tidak ada pertukaran yang diamankan oleh EVOS Esports. Wah, itu nyaris banget tadi. Sudah kena galau ya kan? Kena implosion. Gegana ya. Iya, tapi masih bisa kabur juga. Dan Outplayed masih cukup baik-baik saja untuk di area bagian bawah ya. Dan lihat bagaimana MP-nya juga sudah mulai dicicil dari Veldora dengan Curtain Call. Lumayan ya, berasa dan oke, hampir di follow up lagi. Tidak ada ya Fedred Astrax, tapi MP still survive, masih bisa mundur, dan ya goldnya sebenarnya nggak jauh-jauh banget nih, berkat ada 2 poin untungnya yang diamankan oleh EVOS Esports di sini. Jadi ketinggalan mereka ini berarti cuman ada dari Turtle ya, dengan beberapa platingan yang sempat didapatkan tadi oleh Blacklist International. Dan di bagian bawah ternyata cukup ramai sekarang. Bagaimana Tony juga sudah mulai turun ke bawah untuk mengcover Nikki, terutama untuk Turtle juga akan spawn nanti di bagian bawah. Dan Outplayed harus berhati-hati karena dia tidak sendirian di sini ya. Karena EVOS Esports mereka sudah mulai tahu kalau Nikki juga ini harus bisa diberikan gold extra. Karena dia belum jalan sama sekali, dia masih ada di bagian bawah kan. Late game insurance ya, dan tadi di 1v1-nya cukup terpressure sih dari Nikki ya. Ini matchup yang sebetulnya berat banget buat Nikki juga di area bottom lane. Terpantau ada satu buah serangan lagi Synchro Vision mendarat tepat karya tubuh dari Tony.
Nampaknya Tony masih bisa menahan untungnya dari damage yang diberikan oleh Blacklist International karena masih harus save energy nih. Turtle kedua sudah mulai akan kembali hadir. Ya, tapi terlalu tanky memang ya untuk Tony sendiri. Kalau memang dia ditargetkan, pastinya dia masih bisa survive juga. Jadi akan sia-sia semua sword kill yang dibuang oleh Blacklist International. Dan Turtle yang kedua sepertinya tidak masalah untuk Blacklist karena mereka akan dapetin juga sekarang. Free Turtle yang akan coba untuk ditukar lagi kan dengan adanya advantage yang akan mereka create dari bottom lane. Veldora harus tumbang begitu saja dengan adanya damage yang diberikan oleh seorang Outplay, dan bahkan Outplay maju ke depan diamuk dengan adanya MP juga yang mampu untuk membuat akhirnya Cloakun tumbang. Tony pun harus menjadi korban, dan nampaknya pertukaran yang diamankan adalah Anavel yang sedang bekerja di area top lane. Ya, tapi itu 5 pemain all in ya dari Blacklist untuk bisa langsung menuju ke bagian bawah. Jadi mereka sangat-sangat mengharapkan bisa mendapatkan point kill, dan untuk mereka bisa dapetin juga sehingga keunggulan masih untuk mereka juga meskipun memang ada pertukaran di area top di mana Anavel berhasil untuk mendapatkan top turret. Wah, ini jadi pertukaran sideknya aja nggak sih jatuhnya, Om? Karena masih mahal banget sebenarnya untuk Blacklist. Masalahnya tadi ada 3 pemain hilang, ditambah lagi ada turret juga yang hampir tumbang. Ada 2 turret hampir ya. Dan ini yang ngebuat goldnya lumayan sering dipegang oleh Blacklist, dan Hunter Strike nampaknya menjadi first item bagi MP. Yap, Hunter langsung di build ya. Tapi tadi kita selalu melihat ini konsep mungkin untuk Blacklist adalah JM Pinkman masuk sendirian untuk menzoning siapapun, dan yang lainnya bekerja untuk nyari yang lain dulu nih. Yeah. Baru akhirnya waktu JM Pinkman tumbang, baru dia di backupin tadi. Apalagi dia ada War Axe juga ya, udah lumayan fit sama karakter permainan yang udah mulai dibawakan ya untuk zoning dan ngasih damage ke hero-hero vulnerable-nya dari EVOS, khususnya dari Cloakun. Nikki juga ini baru tertahan dengan adanya Corson Side aja, dan sejauh ini udah mulai ada privilege yang diberikan dari Blacklist untuk outplay, dimana center turret poros rotasinya akan semakin luas lagi diamankan oleh Blacklist. Dan gak banyak hal sih dari EVOS untuk Anavel ya, khususnya dari tadi Anavel udah mulai diutus main laning. Cuman masalahnya di area top lane lumayan suffer juga nih, 1v2 situation yang membuat akhirnya Anavel tumbang di area top lane. Ya, sangat-sangat sulit ya, apalagi MP tadi beda 1 level, sekarang bahkan sudah 2 level difference yang terjadi. Betul. Dari Turtle yang akan spawn juga sebenarnya tidak akan bisa diambil, dan Tony harus kabur dengan After of Guardian. Nah, ini perfect turtle harusnya ya. Yep. Anavel hilang, udah nggak banyak hal, nggak akan ada pertukaran lagi yang bisa diamankan oleh EVOS Esports di sini. Dan nampaknya teman-teman dari Blacklist International sudah mulai lumayan nyaman nih sama karakter permainan yang mereka hadirkan di game kali ini, yang ngebuat EVOS lumayan terbatas. Serba salah momen kini berada di tangan EVOS. Mau utus karya Nikki buat main laning jauh pun nggak bisa semudah itu, karena kalau kita lihat dari Outplay dari tadi dia proaktif banget buat main laning. Ini beda banget ya Blacklist game pertama dan game yang kedua, dimana di game kedua ini mereka sangat unggul sekali sehingga mereka bebas untuk melakukan apapun juga, dan terlihat sangat leluasa Blacklist International berhasil untuk megang map dari EVOS Esports. Dan perbedaannya di sini adalah EVOS nggak begitu bisa untuk bisa ngejar ketertinggalan nih, karena gold difference-nya lumayan di lead jauh juga nggak sih di game kali ini oleh Blacklist International. Ditambah lagi ada perbedaan dari gap level 2 antar jungler yang ini nggak memudahkan Anavel nih untuk kontestasi. So let's see akan ada serangan seperti apa nih yang akan di-create oleh EVOS untuk menukar ya kerugian-kerugian yang di-create oleh Blacklist International di game kedua ini. Ya, karena banyak hambatan ya. EVOS Esports mereka maju, mereka ketemu dengan Implosion. Mereka masih ada lagi Deadly Grasp punyanya si Haji. Dan Tony kalau mau maju buka dengan After of Guardian, ini bedanya yang di belakangnya sudah nggak ada lagi yang kayak tadi seperti Badai yang bisa follow up lagi untuk second CC. Ini kan Cici yang kita tahu ya, Cici nggak ada yang namanya stun, cuman slower. Dan memang punya damage bisa ikat 2 hero. Cuman ya that's it gitu loh. Kalau sampai bisa dibalikan langsung dengan efek stun juga bakal sulit untuk Cici. Dan dari tadi momen yang terjadi yaitu pengembalian keadaan yang selalu bisa dibawakan oleh Blacklist International yang diusir mundur dengan adanya Avatar Guardian. Dan lihat bagaimana Veldora bakal coba untuk mulai mencari satu buat target perk sifat tercicil, tapi itu sustain karena tidak bisa menahan damage yang diberikan justru Tony. Di sini yang harus hilang dengar ya synchrovision moment dan damage yang diberikan oleh seorang Pinkman. Dan nampaknya kali ini MP maju ke depan mengarah ke Nikki, dan nontonnya Nikki still survive. Dan lihat bagaimana Veldora harus terjebak dengan ya Eternal Guard dan harus hilang di tangan seorang MP. Wow, follow up demi follow up yang dilakukan oleh Blacklist juga berjalan dengan mulus meskipun tadi nyaris ya dari MP-nya yang ternyata miss untuk tapping dari Soul Saver dia. Yes. Gagal untuk mendapatkan target, tapi yang kedua dimasuk lagi dan berhasil untuk mendapatkan 1 point kill juga. Lord terbuka Blacklist International lagi-lagi tanpa hambatan untuk mendapatkan objektif ini. Mulus mereka untuk masuk ke objektif yang dituju ya. So far Holy Crystal sudah di tangan oleh Anavel, tapi apakah ini akan menjadi jawabannya? Karena Anavel dari tadi menyibukkan dirinya dengan bermain proaktif nge-maintain laning, tapi nggak banyak. Karena lihat
mapping awareness dari Blacklist di kondisi yang lagi winning kayak ini enak banget. Dan nampaknya ada yang sudah mulai terkepung. Situasi yang tidak begitu baik harus dialami oleh Anavel di area top lane. Oh, tapi nice sih buat Anavelnya. Tapi, kelihatan Anavel. Ini sulit. Apakah masih bisa lumayan buying time sih dengan ada gerakan Anavel gini. Dan ya kita tahu ini punya mobilitas juga kan dari Anavel. Dan bahkan dapetin turret loh. EVOS Esports mungkin mereka masih bisa mengejar kah? Tapi JM Pinkman dan melihat item-item buat outplay yang sudah selesai untuk Holy Crystal-nya. Ini kelihatan sangat bahaya loh EVOS Esports. Mereka harus bersiap-siap kalau sampai ditabrak dari front to back, bukan dari mungkin manjangin lane ya. Tadi kita bilang kan advantage dari EVOS Esports, dan mereka punya 2 hero yang bisa manjangin lane. Ada Joy, ada Moskov juga, tapi sekarang untuk main front to back jadi PR mereka. Nah, karena lihat permainan front to back-nya kali ini sudah mulai dijawab dengan dari MP yang sudah mulai kasih pressure perlahan tapi pasti. Tambah lagi damage dari outplay ini sudah akan semakin bersinergi oleh tim Blacklist Internasional. Dan sejauh ini Lord akan dikawal. Di area top lane lumayan slow push berkat adanya masih ya permainan yang dibawakan oleh Anavel untuk mengurangi kerusakan yang bisa saja terjadi. Sedangkan di area bottom lane, fokus dari Blacklist memecahkan satu base turret. Nampaknya ini menjadi harga yang wajib mereka dapatkan karena Eternal Guard, konekarnya Veldora, mengarah ke Tony, tertinggal dari kawanan buat akhirnya Tony tumbang dan base turret berhasil dihancurkan. Yap, sedemikian cepat untuk base turret yang pecah juga dan bahkan langsung menembus lagi untuk area base milik dari EVOS Esports dan bahkan tumbang juga untuk Anavel. Wow, 1v1 situationnya tidak begitu baik dan lihat amukan yang diamankan oleh seorang Pinkman membuat akhirnya satu player kembali tumbang dari EVOS Esports. 3 player hilang, misalkan 2 pemain saja. Base Rexbox dan Blacklist International menolak untuk dikalahkan 1-1 di game yang kedua. Wow, beda gameplay untuk Blacklist tadi, mendapatkan apa yang mereka inginkan mungkin di game pertama yang tidak mereka dapatkan. Di game kedua